Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Hai, selamat pagi pemirsa dulu sekarang. Mendengar lagu tentang Ramadan ini pasti identik juga dengan suasana bulan suci Ramadan ya. Bulan suci yang datang setahun sekali ini disambut dengan perasaan bahagia oleh umat muslim di seluruh dunia dari dulu hingga sekarang. Tiba bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan ampunan ini merupakan momen yang dinanti-nanti seluruh umat muslim. Nah, dari dulu hingga sekarang selalu ada loh yang khas selama bulan Ramadan dan selalu dinanti-nanti sebagai hidangan berbuka puasa. Salah satunya berangkat dari kota hujan, Bogor. Hayo, siapa yang belum pernah dengar mie glosor? Dari namanya memang terdengar unik ya. Mungkin beberapa orang di wilayah lain nama mie ini justru kurang akrab didengar. Halo sore mas. Selamat sore Mbak Ingrid. Wah, lagi mau bikin apa nih? Biasa mau masak mie glosor khas Bogor. Oke, saya boleh bantu ya? Boleh, silakan. Sip, tahapan pertama nih, apa dulu nih mas? Tahapan pertama kita harus menumis bumbu putihnya Mbak Ingrid. Oh gitu, kok bisa kayak gini nih mas? Bumbu putih ini terdiri dari bawang merah, bawang putih, sama kemiri yang di blender. Sebelumnya ditumis terlebih dahulu. Oh gitu, oke deh langsung aja yuk kita masak ya. Membuat olahan mie glosor ini terbilang mudah nih pemirsa. Pertama, minyak zaitun atau bisa juga menggunakan minyak goreng dimasukkan ke dalam wajan yang telah panas. Bumbu dasar mie glosor yang terbuat dari bawang putih, kemiri, dan bawang merah yang sudah dihaluskan ditumis hingga harum. Gue bantuin ya mas ya? Tahapan berikutnya yaitu masukkan sayur-sayuran dan tumis secukupnya. Jangan lupa beri sedikit air agar tidak gosong. Setelah itu, masukkan mie glosor ke dalam wajan dan mulai ditumis. Selama menumis, jangan lupa masukkan sawi hijau dan bumbu lainnya seperti garam dan bumbu penyedap. Mie-nya akan matang setelah ditumis selama kurang lebih 3 menit. Nah kalau udah jadi kayak gini, ada tahapan berikutnya lagi nggak mas? Ada, setelah ini pembuatan bumbu kacang. Oke, berarti sekarang tahapan berikutnya kita bikin sambal kacang ya? Kacang. Untuk membuat bumbu kacangnya juga tidak susah kok. Bahan-bahan yang diperlukan antara lain kacang tanah yang sudah dihaluskan, bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit.
Semua bahan-bahan tersebut ditumis sebentar, lalu diulek sampai halus. Kemudian dicampur dengan kacang tanah yang sudah dihaluskan, lalu ditumis. Tambahkan sedikit air agar tidak terlalu kental, jangan terlalu lama ya menumisnya. Voila! Akhirnya mie glosor khas Kota Bogor sudah jadi nih. Selain praktis dan simple, pemirsa di rumah juga bisa mencoba membuat makanan khas Ramadan ini yang sudah ada sejak dulu. Ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak mengapa dinamakan mie glosor? Karena ketika memasukkan mie ini ke dalam mulut, teksturnya yang lembut seperti mengalir lancar ke dalam tenggorokan dan mudah dicerna. Ini dia pemirsa, mie glosor yang identik selama bulan Ramadan di Kota Bogor. Mie glosor sendiri nih kalau dalam bahasa Sunda artinya mudah ditelan. Nah, kalau Kota Bogor punya mie nih yang khas selama bulan Ramadan, Kota Kudus juga punya nih yang khas selama bulan Ramadan. Kota Kudus yang terletak di wilayah Jawa Tengah ini memang tidak bisa terlepas ya dari sejarahnya yang berkaitan erat dengan peran Wali Songo. Dulu Sunan Kudus membangun masjid sepulang beliau bertugas sebagai pimpinan jamaah haji. Semula masjid yang dibangun pada 956 Hijriah atau 1549 Masehi ini diberi nama Al-Manar atau Al-Aqsa, mengikuti nama masjid di wilayah Yerusalem yang bernama Masjidil Aqsa. Kota Yerusalem disebut juga sebagai Al-Quds, sehingga kemudian lahir kata Kudus yang menjadi nama Kota Kudus sekarang. Nah, masjid yang sangat khas di Kota Kudus ini memiliki tradisi juga yang rutin dilaksanakan menjelang bulan suci Ramadan. Salah satunya yaitu ziarah ke makam Sunan Kudus. Ziarah atau mengunjungi makam merupakan tradisi yang dilakukan oleh umat muslim ketika menjelang bulan suci Ramadan. Kegiatan ziarah sendiri sejak dulu dilakukan juga dengan memanjatkan doa untuk arwah yang sudah tiada. Selain dari tradisi ziarah ke makam, ada tradisi lain yang dipegang sejak dulu berkaitan dengan kuliner khas Kota Kudus. Jauh sebelum kedatangan agama Islam, Kudus dan sekitarnya merupakan pusat agama Hindu yang sangat memuliakan sapi dan tidak mengkonsumsi daging sapi. Makanya, sejak dulu hingga sekarang, kuliner Kota Kudus yang masih mempertahankan tradisi tidak pernah menggunakan daging sapi sebagai bahan masakannya loh. Nah, kalau yang satu ini pasti kenal ya, Soto Kudus. Soto Kudus asli tidak menggunakan daging sapi loh sebagai bahan dasarnya, melainkan menggunakan daging kerbau. Ya, kuliner berkuah dari Kota Kudus ini sudah menerapkan hal ini sejak dulu. Kuliner khas kota yang satu ini memang cukup tersohor di Indonesia ya, dan banyak ditemukan di kota-kota besar, salah satunya di ibu kota negara, Jakarta. Mengingat banyaknya penjual soto Kudus di Jakarta, tentu membuat masing-masing penjual melakukan promo yang unik seperti ini ya. Ada yang membolehkan ibu hamil makan gratis di soto Kudus ini. Hal ini karena pemilik terinspirasi dari perjuangan sang ibu ketika mengandungnya. Wah. Ya, daging ayam kampung yang menjadi pilihan sebagai bahan dasar dari soto Kudus ini karena di Jakarta juga cukup sulit ditemukan penjual daging kerbau.
Gak lupa kuah soto Kudus di sini berwarna bening ya. Sedikit berbeda dengan soto Kudus di kota asalnya yang menggunakan santan sehingga tidak terlalu bening. Nah pemirsa, kalau soto Kudus di kota aslinya menggunakan daging kerbau, kalau di Jakarta soto Kudus menggunakan daging ayam kampung. Nah, pemirsa, selain kuliner, busana muslim juga makin banyak diburu ketika Ramadan. Biasanya busana muslim identik dengan baju koko untuk pria dan gamis untuk wanita. Nah, kalau sekarang ada kaos bernuansa Islami yang bertuliskan kalimat positif serta memotivasi. Kaos yang identik dengan gaya casual ini bisa dikenakan dan tetap bisa syar'i. Beragam pilihan kaos bertuliskan kata-kata Islami ini diproduksi dengan berbagai ukuran, dari paling kecil usia 2 tahun hingga ukuran dewasa. Awalnya sih dari baju anak. Baju anak kan anak banyak mengidolakan yang kartun-kartun yang lain kan. Nah ternyata kartun-kartun yang lain itu membawa efek yang negatif gitu, seperti itu. Nah kita bikin efek yang positif, kayak bikin ya di belakang itu ada subhanallah, alhamdulillah. Jadi anak itu terbentuk ya kelakuannya nanti jadi bagus gitu. Kaos yang diproduksi di wilayah Bandung ini rupanya tidak hanya tersebar di Indonesia, tetapi juga sudah tersebar hingga ke luar negeri loh, seperti Turki dan Afrika Selatan. Meskipun kaos ini bernuansa Islami, siapapun bisa mengenakan kaos yang bertuliskan kata-kata positif ini. Pemirsa, tahu nggak kalau pakaian yang dikenakan seseorang mencerminkan kepribadian dari si pemakai? Nah, salah satunya seperti pakaian yang saya kenakan ini nih. Dengan bertuliskan kata-kata positif dan juga mengandung doa, diharapkan dapat memberikan hal positif juga ke diri saya. Saya jadi pengen coba nih koleksi lainnya. Nah, kalau tadi membahas yang khas Ramadan di Indonesia, negara lain juga ada loh yang nggak kalah menarik. Kalau di Indonesia, biasanya anak-anak berkeliling sambil memukul beduk saat sahur. Nah, kalau di Qatar beda nih pemirsa. Anak-anak kecil di Qatar ini berkeliling sambil membawa tas untuk mendapatkan permen dan kacang. Tradisi yang satu ini bernama Garangau, yang dilakukan di hari ke-14 puasa di bulan Ramadan. Dan tradisi ini dilakukan setelah berbuka puasa. Anak-anak yang mengikuti tradisi ini berkeliling sambil menyanyikan sebuah lagu yang khas dari tradisi Garangau ini. Lucu ya, hampir mirip dengan tradisi Halloween. Nah, ada lagi nih tradisi unik di Mesir dalam menyambut bulan Ramadan. Di Mesir sendiri, para warganya menghiasi rumah dan jalanan dengan lampu atau lentera. Lentera yang biasa disebut Venus ini terbuat dari kaleng atau plastik. Ukurannya beragam ya pemirsa, mulai dari 25 cm hingga mencapai 125 cm. Lampu Venus ini pun memiliki warna-warni yang membuat sudut kota Mesir semakin terlihat cantik. Pemirsa
pemirsa dulu sekarang, setelah yang satu ini masih ada nih yang khas seputar Ramadan. Seperti apa ya? Stay tune!